Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah keris yang tak hanya tajam, tapi juga membawa kutukan yang mengubah sejarah tanah Jawa? Sebuah senjata kecil, namun mampu mengguncang tahta dan menumpahkan darah bangsawan. Inilah kisah kelam tentang keris Empu Gandring, sebuah pusaka sakti yang tak pernah selesai. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang empu, seorang ahli pembuat keris yang namanya menggema hingga ke telinga raja. Namanya Empu Gandring, seorang pertapa dan pandai besi sakti yang terkenal mampu menempa keris berjiwa. Konon, setiap keris yang ia buat, memiliki roh dan kekuatan gaib yang tak bisa dianggap remeh. Satu ketika, datanglah seorang pemuda ambisius bernama Ken Arok. Ia bukan siapa-siapa, tapi dalam jiwanya, menyala ambisi untuk menjadi raja. Ken Arok datang pada Empu Gandring dengan niat kuat. Ia meminta dibuatkan keris sakti, bukan sekadar senjata, tapi senjata takdir. Ia berkata, buatkan aku keris yang bisa membawaku pada tahta. Empu Gandring yang bijak menyanggupi, tapi dengan satu syarat. Keris ini akan memakan waktu, karena kekuatan besar tidak bisa lahir dengan tergesa. Namun, ambisi tak mengenal sabar. Ken Arok gelisah. Waktu terasa lambat. Ia merasa, kalau ia menunggu terlalu lama, kesempatan untuk merebut tahta bisa lenyap. Dan pada suatu malam, saat keris itu belum sepenuhnya jadi, Ken Arok nekat mengambilnya paksa. Ia merampas keris itu dari tangan Empu Gandring. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Yang terjadi setelahnya adalah awal dari kutukan berdarah. Dengan keris yang masih setengah jadi, Ken Arok justru melakukan hal tak terduga. Ia menikam Empu Gandring. Ya, pembuat keris itu tewas di tangan pemilik pertama kerisnya sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gandring berkata, keris ini akan membawa kematian, 7 nyawa akan tumbang karena tanganmu sendiri, termasuk engkau, Ken Arok. Dan kutukan itu mulai hidup. Dengan keris itu, Ken Arok melancarkan aksinya. Ia membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dan merebut tahta serta istrinya, Ken Dedes. Semua berjalan sesuai rencana, tapi di balik kejayaan itu, aroma darah mulai merebak. Keris itu seperti haus, dan belum puas hanya menelan satu nyawa. Satu demi satu, korban berjatuhan. Bahkan Ken Arok sendiri, akhirnya tewas di tangan Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Ironis bukan, ia dibunuh dengan keris yang sama. Keris Empu Gandring. Kutukan itu nyata, dan sejarah mencatat, keris ini tak berhenti sampai di situ. Setelah Ken Arok, keris itu berpindah ke Anusapati, lalu ke Panji Tohjaya, dan seterusnya. Setiap pemiliknya, berakhir dengan cara yang sama, dibunuh oleh keris yang sama. 7 nyawa akhirnya tumbang, seperti nubuat sang empu. Keris itu seolah menyimpan dendam dan nyawa, tak mau diam. Sampai hari ini, tak ada yang tahu pasti, di mana keris itu berada. Beberapa orang percaya, keris Empu Gandring masih ada, tersembunyi di alam gaib. Tak bisa disentuh sembarang orang. Ia hanya akan muncul pada mereka yang terikat oleh kutukan, atau ambisi. Karena ia bukan sekadar logam tajam. Ia adalah pusaka hidup, bernafas dengan nyawa, dan haus akan kekuasaan serta pengkhianatan. Kisah keris Empu Gandring bukan cuma legenda. Ia adalah cermin sejarah, tentang bagaimana ambisi manusia bisa menciptakan kutukan abadi. Tentang sebuah senjata kecil, yang mampu membelah kerajaan besar. Tentang manusia, yang ingin menjadi dewa. Tapi dilupakan bahwa kekuasaan sejati, tak bisa dibeli dengan darah. Hingga kini, keris itu tetap menjadi misteri. Antara mitos, kutukan, dan sejarah. Tapi satu hal yang pasti, kisahnya tak akan pernah padam. Dan di setiap pusaka yang diwariskan, selalu ada cerita tentang kekuasaan, darah, dan harga dari ambisi manusia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah sakti lainnya dari masa silam.